tantangannya untuk menjadi pribadi takwa, juga keluarga takwa itu, sangat besar ya Ustazah ya, di tengah kondisi kita Betul. yang tidak disupport untuk meraih ketakwaan itu. Nah, tapi Ustazah mungkin tadi, 2 hal yang Ustazah, sebutkan di, pemaparan sebelumnya bahwa output nih Ustazah, saya ingin bertanya tentang, output begitu, bahwa output-nya kita meskipun tantangannya itu besar itu Allah tidak menurunkan grade begitu ya Ustazah ya, tidak menurunkan capaian Ya. seorang muslim ketika, berada di dalam bulan, puasa, tetap harus bertakwa. Meskipun tantangannya tidaklah kecil begitu Ustazah ya, tidaklah, mudah dilewati begitu saja. Dan Ustazah tadi, menyampaikan bahwa selain takwa itu, bagian dari takwa itu adalah adanya kepribadian Islam sebetulnya, terbentuknya kepribadian Islam. Nah, Ustazah bisa dijelaskan 2 hal tersebut, sehingga mungkin nanti kita akan, terbayang sebetulnya output-nya kita bisa sedikit melihat walaupun mungkin, secara, tidak langsung begitu ya Ustazah, butuh waktu juga setelah, pasca Ramadan itu, pribadi kita menjadi lebih baik atau berkepribadian Islam juga takwa itu sebetulnya seperti apa Ustazah? Gitu. Mhm. Ya. Ya. Sebenarnya kan, eee, syahsya Islamiyah ya, kepribadian Islam itu, adalah, tujuan pendidikan di dalam Islam, ya. Sebenarnya di dalam pendidikan apapun sebenarnya adalah terbentuknya kepribadian sih, pada dasarnya. Cuma kepribadian apa begitu, kepribadian Islamkah, atau sekulerkah gitu, atau liberalkah gitu kan, itu. Nah, karena sasaran pendidikan itu tetap tetap, 2 ya, adalah kognitif, kemudian perilaku, ya kan? Yang sasaran yang harus dididik ya pada diri anak atau pada diri manusia itu kan itu. Nah, begitupun dalam Islam juga sama, yang disebutnya itu adalah, yang akan dididik itu adalah akal, kemudian perilaku, ditambah lagi mungkin nanti ada yang harus di samping syahsia Islamnya itu adalah, anak memiliki skill ya, skill kehidupan. Untuk apa? Ya agar dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya, dengan skill-nya tadi ya, untuk menghidupi kehidupannya ya, menghidupi dirinya tadi. Nah, kita bicara dengan syahsia Islamiyah itu, pertama kan pola berpikir Islami. Allah sudah ciptakan anak-anak itu, akal, betul kan ya? Sudah berakal. Cuma, di awal perkara belum sempurna. Nah, kemudian Allah juga anak itu sudah diciptakan, perilaku, ya kan? Sudah melahirkan perilaku, sudah. Cuma apakah, berpikir Ananda ini sudah terpola gitu ya, atau perilakunya sudah terpola? Tentu belum. Nah, maka tugas kita itu adalah membuatkan dia pola, begitu. Agar terpola sesuai dengan didikan kita, yaitu berbasis akidah Islam, kan begitu. Ya, maka pola pikirnya itu adalah pola pikir yang Islami. Pola sikapnya nanti adalah pola sikap yang Islami. Apa yang dimaksud pola pikir yang Islami? Nanti anak kita berpikir, apakah dia melahirkan suatu pemikiran-pemikiran atau ingin menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya, ya dia pakai landasannya itu adalah Islam, begitu. Solusi yang akan dia, keluarkan dalam pemikiran-pemikirannya tadi, itu adalah solusi-solusi yang Islami ya, solusi yang memang, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau dilandasi dengan basis akidah Islam, atau pemikiran-pemikiran yang terpancar dari akidahnya itu, ya akidah Islam, atau dibangun di atas, akidah Islam tadi. Nah ini kan yang harus kita didik. Maka cara mendidik pola berpikir Islam itu tidak ada cara lain selain memberikan sakofah-sakofah Islam. Nah, no sakofah barat. Ya tidak diberikan, sakofah asing dikosongkan. Ya kenapa? Ya karena membentuk pola, ya pola pola pikir Islami itu, akidah Islamiyah itu ya dengan sakofah Islam. Jadi kalau kita berikan sakofah barat, maka yang terbentuk nanti adalah pola pikir barat.
yang ada selama ini ya, sampai saat ini, sampai detik ini. Kurikulum kita yang sekuler itu membentuk pola pikir barat semua ya, anak-anak kita tuh, ya. Kemudian pola sikapnya, polanya apa? Itu ada standarisasi. Ketika dia melakukan sesuatu, dia berdasarkan halal dan haram. Ya, berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan standarisasi itu. Apa yang Allah sukai dia lakukan, apa yang Allah benci dia tinggalkan. Nah, ini yang disebut dengan syahsiyah Islamiyah ya. Nanti pola pikir Islami, pola sikapnya Islami. Ya, tentu ini dididiknya berdasarkan usia ya. Nanti berbasis usia dini, apa saja yang mau disiapkan apa ya kepribadian Islamnya. Nah, usia mumayyiz apa saja yang harus kita didik agar terbentuk di usia mumayyiz itu pola saksi Islamiyah yang kayak gimana. Nah, kalau dalam parenting kita itu target saksi Islamiyah itu ada di usia 10 tahun. Itu target kita begitu. Ya 10 tahun karena setelah itu kan dewasa ya. Memungkinkan anak perempuan itu haid dan memungkinkan anak laki-laki itu ihtilam. Nah, itu di usia belasan tahun ya, 10 tahun sampai 15 tahun. 15 tahun anak laki-laki tidak ihtilam, anak perempuan tidak haid, ya 15 tahun itu sudah disebut dewasa. Ya, dewasa. Nah, dalam Islam kan nggak mengenal konsep remaja sebenarnya, remaja yang galau, remaja yang apa namanya? Remaja yang apa ya pencarian jati diri, remaja yang gimana lah gitu ya. Ya dalam Islam nggak kenal begitu sebenarnya. Dalam Islam itu justru dikenal remaja-remaja yang kuat ya, remaja-remaja yang sudah siap membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya konsepnya itu tergantung kurikulum yang mendidiknya tentunya. Di sini karena sahsiyah Islamiyah itu kepribadian Islam itu adalah tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Itu pintu masuk ya, pintu masuk untuk kita itu mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah ini tentu nggak bisa kita bahas secara rinci ya di sini ya. Nah karena sasaran kita adalah akal anak dan sasaran kita adalah perilaku anak, maka orang tua memang mau tidak mau harus memahami hakikat berpikir anak dan juga hakikat perilaku anak. Kalau dia nggak paham ini, dia nggak akan bisa bikin polanya. Gitu ya. Ya, misalkan berpikir itu apa saja dia nggak ngerti gitu ya. Pastinya dia nggak akan tahu bagaimana akan mempola pemikiran anaknya. Ya, ini kan butuh ini ya, butuh kajian lebih lanjut. Ya, insya Allah komunitas mendidik anak soleh ini akan membuat kelas ya sepertinya ya. Nanti mungkin di situ akan kita bahas lebih detail.